Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dari kelompok 6 yang terdiri dari Alfi, Kaila, dan juga saya Anissa akan membahas terkait dengan sosiologi perkotaan. Yang pertama adalah terkait dengan karakteristik dari masyarakat perkotaan, di mana terdapat suatu komunitas. Komunitas sendiri bisa berupa tempat ataupun sekumpulan orang untuk melakukan pekerjaan, untuk bermain, dan juga untuk menyelesaikan permasalahan, di mana 3 karakteristik dari komunitas ini terdiri dari urban, suburban, dan juga rural. Yang pertama adalah rural, di mana terdapat ciri-ciri yaitu terdapat banyak gedung bertingkat, pola perumahan yang rapat, serta volume kendaraan yang padat. Yang kedua adalah suburban yang memiliki ciri-ciri antar satu rumah dengan rumah yang lain berjarak, serta ada tempat untuk bermain. Lalu yang ketiga adalah rural, di mana antar satu rumah dan juga rumah yang lain berjarak, terdapat kawasan peruntukan persawahan dan perkebunan, serta jarak antar rumah yang cukup luas. Berikut merupakan terkait squatter dan slum area, di mana squatter area ini adalah wilayah permukiman kumuh yang berdiri di lahan ilegal atau disebut tidak memiliki kepemilikan yang sah. Sedangkan slum area merupakan permukiman kumuh, tidak hanya permukimannya saja, melainkan juga jalanannya. Hal ini mengakibatkan wilayah tersebut padat penduduk dan sebagian penduduk yang mendiami di slum area itu adalah dari masyarakat miskin. Pada slum area ini biasanya tidak terlayani atau tidak memadahinya pada sektor sanitasi dan ketersediaan air bersih. Pada Kota Malang sendiri, studi kasus wilayahnya itu ada pada Kampung Warna-Warni Judipan. Sebenarnya masyarakat ini sudah mengetahui bahwa mereka itu tinggal pada kawasan yang kumuh. Namun karena kampung ini dilakukan pengecatan dan juga menjadi ikon Kota Malang, masyarakat itu memanfaatkan potensi tersebut untuk menjaga parkir, tiketing, dan juga banyak sekali masyarakat yang berjualan. Selanjutnya berkaitan mengenai urban marginal society. Permasalahan pada marginal society ini adalah perumahan yang kurang memadai, lingkungan tidak sehat, serta kurang adanya perlindungan sosial. Perlindungan sosial ini mengenai terbatasnya layanan kesehatan dan juga pendidikan yang baik. Hal tersebut terjadilah suatu kemiskinan, di mana kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan pada perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pada Indonesia sendiri, melakukan komitmen untuk melaksanakan agenda pada tahun 2030 dengan tujuan untuk berfokus pada mengakhiri kemiskinan, di mana kemiskinan ini merupakan poin 1 dari SDGs, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, serta memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi, serta perlindungan pada lingkungan hidup. Perkembangan suatu wilayah dari hasil bangunan ekonomi menyebabkan inovasi yang dapat menciptakan cara hidup yang berbeda. Pembangunan ini memunculkan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda pula. Hal ini disebut dengan urbanisme. Urbanisme erat kaitannya dengan perilaku hidup atau cara hidup masyarakat. Suatu proses perubahan masyarakat dari yang semula berjadi pedesaan menjadi masyarakat berjadi perkotaan juga salah satu pengertian dari urbanisme. Beda halnya dengan urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Adapun perpindahan sendiri dibagi menjadi 2 macam, yakni migrasi yang artinya perpindahan yang bertujuan untuk menetap, dan mobilitas yakni perpindahan yang hanya bersifat sementara. Urbanisasi terjadi karena adanya 2 faktor, yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong terdiri dari terbatasnya lapangan kerja di desa, tanah pertanian banyak yang tidak subur atau mengalami kekeringan yang menyebabkan hal ini semakin sempit lahan pertanian di sana. Lalu kehidupan pedesaan juga lebih monoton dibanding dengan perkotaan, terbatasnya sarana dan prasarana, diusir dari desa asal, timbulnya bencana alam, serta memiliki impian yang kuat menjadi orang kaya. Sedangkan faktor penarik terdiri dari kesempatan kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan di desa, upah kerja yang tinggi, tersedia beragam fasilitas kehidupan, yakni seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, hingga pusat-pusat perbelanjaan, dan juga kehidupan kota yang lebih modern. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.